Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya. Apa kabar? Tentu semuanya dalam keadaan sehat ya. Inang yakin semuanya senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan, dan tentunya stay at home. Oke, pagi ini bersama Inang Yoham di sini kita akan mengadakan kebaktian singkat di mana kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian dari lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Semuanya ikut nyanyi ya. Inang hitung 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kami di sini anak-anak sekolah minggu saat ini sedang berkebaktian ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, senantiasa memberikan kepada anak-anak kami Tuhan kesehatan, di mana pada saat ini juga sedang ada wabah virus COVID-19. Kiranya Tuhan menjauhkan penyakit yang tidak baik dari tengah-tengah anak-anak sekolah minggu kami. Lindungi setiap kegiatan dan aktivitas mereka ya Bapa. Lindungi kedua orang tua mereka dan juga berikan kepada mereka ya Tuhan segala kebaikan, dan juga berikan kepada mereka Tuhan kesehatan yang lebih daripada-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas kita pada hari ini itu tertulis di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi Inang bacakan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Semuanya sudah buka Alkitab ya? Sama-sama kita baca. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian ayat kita pada hari ini. Dalam ayat kita ini kita tahu bahwa di sini sebagai tema daripada
Khotbah kita hari ini yaitu aku percaya Yesus bangkit. Di sini juga ada kata-kata yang mengatakan percaya. Kalau kita percaya di sini juga pasti ada yang mengatakan yang menjadi saksi. Saksi adalah kata yang merupakan sesuatu yang dapat kita artikan sebagai orang yang melihat sebuah kejadian atau peristiwa. Di sini apabila adik-adik melihat kejadian atau peristiwa, itu adik-adik sudah menjadi saksi pada kejadian itu. Sebagai contoh, ada seorang anak yang bernama Agi, dia mencuri pensil badu. Sementara si Ceti melihat kalau Agi mencuri pensil badu. Jadi di sini yang menjadi saksi di sini adalah Ceti. Pada saat bapak atau ibu guru di sekolah bertanya, siapakah yang sudah mengambil pensil badu? Maka di sini Ceti bisa mengatakan bahwa yang mengambil pensil badu itu adalah si Agi. Kenapa? Karena Ceti adalah saksi. Bayangkan kalau Ceti tidak melihat kejadian itu. Mungkin tidak ada yang bisa mengatakan siapa yang mencuri pensil badu. Jadi di sini kita bisa menyatakan saksi untuk mengatakan bahwa dia telah mencuri itu. Yang mencuri adalah Agi dan saksi di sini adalah Ceti. Dan perbuatan Ceti ini menjadi sesuatu yang bisa kita teladani, karena kalau Ceti tidak mau mengatakan kebenaran, nanti si Agi bisa berlanjut-lanjut melakukan perbuatan tidak baiknya, dan kasihan si Badu, dia akan kehilangan pensilnya. Dan di ayat ini juga kita akan melihat bahwa di dalam ayat firman yang kita baca tadi, ya, di sini Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Siapa yang menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus bangkit? Dalam ayat yang kita baca tadi, kita tahu bahwa yang menjadi saksi adalah Kefas, 12 murid Yesus, 500 orang sekaligus. Demikian juga ada Yakobus dan semua rasul Tuhan, termasuk juga Paulus. Dan di sini kita yakin banyak sekali ya yang melihat sebagai saksi bangkitnya Tuhan Yesus dari kematiannya. Untuk itu adik-adik semua, itu semuanya benar-benar terjadi, bukan berita bohong. Karena itu semuanya tertulis di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di dalam Alkitab yang kita baca setiap hari. Firman Tuhan telah memberitakan kepada kita bahwa firman Tuhanlah yang menceritakan kebangkitan Yesus. Dan apabila kita tidak melihat kejadian tersebut, tetapi kita percaya bahwa Yesus hidup kembali dari kematiannya dan menang melawan maut. Oleh karena itu adik-adik semuanya, mengapa kita disebut saksi Kristus? Di sini kita harus menjadi saksi, menjadi orang yang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu ada walaupun tidak secara langsung. Kita bisa melihat Yesus dengan hati dan iman kita. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mengisi hati kita itu dengan firman Tuhan. Alkitab yang mengatakan kepada kita bahwa kita semua bisa percaya isi daripada firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semuanya, jika kita sudah tahu, sudah kenal, dan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita juga sangat menyayangi Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menyayangi, tentu kita sudah menjadi saksi Kristus. Bagaimana lagi caranya untuk bisa menjadi saksi Kristus? Yaitu dengan menjalankan firman Tuhan, selalu mengajarkan tentang kasih, kita hidup di dalam kasih. Makanya kita sudah menjadi saksi Kristus. Di sini dalam hidup kita harus memiliki kasih,
yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi seluruh ciptaan Tuhan. Mengasihi orang tua juga termasuk dengan membantu mereka di rumah, mendoakan orang tua kita, tidak melawan orang tua, tidak bertengkar dengan kakak atau adik, saling membantu, mengasihi teman-teman kita, dan juga menuruti didikan guru kita. Ada juga kasih itu berupa menjaga kebersihan lingkungan, serta banyak lagi cara kita bisa mengasihi sesama kita dan ciptaan Tuhan yang lainnya ya. Kalau udah demikian adik-adik, berarti kita sudah menjadi saksi Kristus. Bagaimana? Kita bisa katakan bersama-sama, aku percaya pada Yesus, aku mau menjadi saksinya. Amin. Itulah firman Tuhan untuk hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi firman bagi anak-anak sekolah minggu kami, dan kami mau menjadi saksi untuk menjadi, mengatakan dan hidup di dalam kasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan juga menjagai anak-anak sekolah minggu kami dan menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya. Ampunikan perbuatan dan kesalahan kami ya Bapa, jauhkan kami dari segala macam barang bahaya. Amin. Jangan lupa adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini yang tertulis di Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Baiklah adik-adik sekolah minggu semuanya, minggu ini Inang mengajak adik-adik sekolah minggu untuk membuat sebuah video singkat tentang aku mau menjadi saksi dengan membantu orang tuaku. Diikuti dengan video singkatnya. Contoh, kalau adik-adik mau membuat video tentang membantu membersihkan halaman, mencuci piring, merapikan buku, menjaga adik. Jadi di awal daripada video itu, adik katakan dahulu, aku mau menjadi saksi dengan membantu orang tuaku, misalnya mencuci piring, baru diikuti oleh video singkat. Bisa ya adik-adik? Inang tunggu videonya. Jangan lupa. Shalom.